Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berjumpa dan bertemu kembali di dalam channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fakir doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua panjang umur, sehat afiat, dan diberikan oleh Allah rezeki yang barokah, rezeki yang mudah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan langsung umatnya yang menunaikan salat subuh. Orang yang menunaikan salat subuh juga disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi ada bacaan surah pendek yang tidak dianjurkan. Lantas apa keutamaan salat subuh? Bacaan surah apa yang tidak dianjurkan di waktu subuh? Benarkah malaikat menyaksikan langsung ketika kita menunaikan salat subuh? Apa keutamaan menunaikan salat subuh? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat subuh ditunaikan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan yang terlelap tidur. Betapa banyak kaum muslim yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan salat subuh. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan salat subuh mulia dengan keistimewaan tunggal. Salat subuh bahkan memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada salat lainnya. Saking istimewanya, orang yang mengerjakan salat subuh didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disabdakan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa, bahkan tidak ada perantara di antara Rasulullah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Secara jasadiah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain dijelaskan bahawa orang yang melaksanakan salat subuh berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Bahkan jangan kau mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat, yang pada saat kau mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebaknya. Di antara janji Allah bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah salat subuh adalah kelak di surga nanti akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, "Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah
dalam melakukan solat sebelum terbit matahari dan solat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa solat subuh merupakan waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap ridhanya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas." Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Lantas surah apa sajakah yang tidak dianjurkan dibaca ketika solat subuh? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitu utama dan keistimewaannya solat subuh sampai ada bacaan surah tertentu yang tidak dianjurkan. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah solat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada solat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunnahkan membaca Al-Quran yang panjang, baik surah ataupun ayat, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan salafus saleh membaca ayat-ayat ataupun surah yang panjang ketika menjadi imam solat subuh. Maka dari itulah seorang imam solat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah janganlah membaca surah pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sahnya dalam bacaan dalam solat, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah sudah pasti sah, akan tetapi rugi karena disaksikan banyak malaikat. Maka tentu sangat sayang sekali jika hanya ayat pendek yang dibacanya, karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan solat subuh yang disaksikan oleh banyak malaikat, akan menambah catatan amal kebaikan kita yang disampaikan ke Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan salat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sering membaca surat Al-Waqi'ah, surat At-Tur, surat Qaf, surat At-Takwir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga biasa membaca surat Ar-Rum dan surat Yasin. Dari Jabir bin Samurah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat-salat wajib seperti salat yang kalian lakukan sekarang ini. Akan tetapi terkadang beliau meringankannya. Salat beliau lebih ringan daripada salat kalian, dan terkadang dalam salat fajar atau subuh beliau membaca surat Al-Waqi'ah dan surah-surah yang semisalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Salat 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat qobliyah juga memiliki keutamaan. Keutamaan qobliyah subuh pahalanya sangat besar dan fadilahnya digambarkan lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Apabila seseorang mengerjakan salat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan. Selain keutamaan yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan salat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat. Benarkah para malaikat menyaksikan kita ketika salat subuh?
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan salat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan salat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Memang sebagai orang lalai mengerjakan salat subuh karena malas bangun pagi, padahal secara ilmiah bangun pagi dan menekan ibadah salat lebih baik daripada tertidur pulas dan malas-malasan. Salat subuh yang memicu orang bangun pagi juga akan menjadi penerang pada hari kiamat, hari di mana orang-orang akan ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan salat subuh dengan cahaya yang terang benderang, pertolongan pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Salat subuh yang dilaksanakan pada pergantian malam dan siang dimulai menjadi hal yang disukai para malaikat, karena pada saat itulah mereka malam dan siang sedang bertugas, maka dari itulah mereka melaksanakan salat subuh pada awal waktu. Sebab disaksikan oleh para malaikat, baik itu malaikat yang bertugas pada malam hari maupun di siang hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat." Quran surah Al-Isra ayat 78. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitu istimewanya menunaikan ibadah salat subuh. Selain mendapatkan pahala, baik disaksikan pula oleh para malaikat. Itulah beberapa keistimewaan salat subuh. Semoga kita semua dimudahkan dan bisa istiqomah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang pahalanya begitu sangat besar sehingga lebih baik daripada dunia beserta isinya. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.